Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, semangat, juga waktu luang untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu dapat mengambil manfaat dari seluruh aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang bisa mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menambahkan keyakinan kita kepadanya, ya, sebuah keyakinan yang akan berbuah ikhtiar, usaha yang maksimal untuk menunjukkan tanda cinta kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam usaha kita untuk memahami, mempelajari bahasa Arab ini bisa menjadi bagian dari perwujudan usaha kita sungguh-sungguh untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita kelak dikenali sebagai umat beliau yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Baik ibu-ibu sekalian, mari sebelum kita lanjutkan kajian kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita ya, pada pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, coba kita lihat-lihat lagi ya. Pada pelajaran kita yang telah lalu, fokus kajian kita adalah pada pengenalan pola-pola kalimat bahasa Arab. Ya, pola-pola kalimat bahasa Arab yang kita sudah awali dengan memahami berbagai macam struktur kalimat bahasa Arab yang kesemuanya itu bisa diklasifikasikan di dalam apa yang kita istilahkan dengan bahasa Indonesia menjadi kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Ya, terdiri dari subjek dan predikat. Yang dalam istilah bahasa Arab kita kemudian berkenalan dengan apa yang populer dengan sebutan mubtada dan khobar. Ya. Sudah terlihat ya ibu-ibu sekalian, ya, jenis-jenis pola-pola kalimat ya. Yang pertama dulu ini yang sederhana betul, kita sudah mempelajari mubtada khobar di mana mubtadanya berupa kata tunjuk dalam bahasa Indonesia, isim isyarah dalam bahasa Arab. Kemudian ya itu prinsip pertama, ingat bahwa mubtada dan khobar harus berkesesuaian dari segi mudzakkar dan muannas. Kemudian pada pelajaran yang kedua kita berkenalan lagi bahwa mubtada dan khobar bisa ditambahkan lagi keterangan berupa sifat yang kita sebut dengan na'at. Nah, ilmunya sama lagi bahwa na'at itu mengikuti man'utnya, tetap pada prinsip mudzakkar muannas ya, man'ut mudzakkar na'at mudzakkar, man'ut muannas na'at muannas. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian pada pelajaran ketiga kita berkenalkan bahwa selain
kata isim isyarah sebagai mubtada, mubtada itu bisa juga dengan isim yang ditambahkan dengan al. Ya, kemudian alif lam, kemudian khobarnya berupa sifat. Ya, khobarnya berupa sifat, tapi bukan sebagai naat. Ya, sifatnya bukan sebagai naat, tetapi sebagai khobar. Kemudian pada pelajaran yang keempat, ini gabungan dari pelajaran pertama dan kedua bahwa sebelum ya antara isim yang menggunakan al dengan isim isyarah bisa digabung menjadi satu, yaitu sama-sama menjadi mubtada, yang dulu kita kenal dengan istilah isyarah dan musyar ilaih. Kemudian pada pelajaran kelima kita juga berkenalan dengan jenis baru pola mubtada khobar, di mana khobarnya bukan berupa satu kata, melainkan gabungan dari dua kata yang kita kenali dengan jar majrur. Kemudian pada pelajaran yang keenam serupa dengan pelajaran yang kelima bahwa khobarnya bukan hanya satu kata, tetapi khobarnya berupa keterangan antara kata yang menunjukkan keterangan tempat yang kita sebut dengan zorob, ya, zorob makan. Kemudian pada pelajaran yang ketujuh, nah ini adalah variasi yang berbeda, variasi baru yang merupakan pengembangan dari pelajaran yang ketiga dan pelajaran yang kedua. Di mana pada pelajaran yang kedua kita menemukan bahwa khobar bisa ditambahkan dengan naat. Pada pelajaran yang ke-7 ini diperkenalkan bahwa mubtada juga bisa diberikan naat. Ya, kalau pelajaran kedua itu khobarnya yang ditambahkan dengan naat, sedangkan di pelajaran yang ke-7 mubtadanya yang ditambahkan dengan naat. Kemudian pada pelajaran yang ke-8 ya, pada pelajaran yang ke-8 ibu-ibu sekalian, kita berkenalan dengan pola baru mubtada khobar. Di mana pada pelajaran-pelajaran sebelumnya khobar itu standarnya ada di belakang, ini pada pelajaran yang ke-8, pada pelajaran yang ke-9 khobarnya bisa diletakkan di depan. Yang kita istilahkan dulu dengan apa istilahnya? Khobar muqaddam. Ya, fil baiti. Fil baiti. Kemudian waladun jamilun. Nah, waladun jamilun ini adalah mubtada. Seperti halnya dengan mubtada yang ada pada pelajaran ke-7 di mana mubtadanya ditambahkan dengan na. Kemudian pada pelajaran yang ke-10, ibu-ibu sekalian, kita bertemu lagi dengan pola baru, ragam baru, jenis baru dari mubtada khobar. Ya, secara standar dia mirip dengan pelajaran yang pertama, hanya dari jenisnya yang berbeda. Kalau pada pelajaran pertama itu mubtadanya dari isim isyarah, pada pelajaran yang ke-10 ini mubtadanya dari domir. Dengan demikian ya, dengan demikian kita mengenal bahwa kata yang bisa menjadi mubtada pertama adalah isim isyarah, yang kedua adalah isim yang ditambahkan alif lam, kemudian yang ketiga adalah domir. Itu pelajaran ke-10. Ya, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran yang ke-11 kemudian, nah ini berkenalan lagi. Ini seperti pelajaran yang pertama, tapi gitu ya, pelajaran pertama di mana mubtada'nya dari isim isyarah, kemudian khobarnya dari isim biasa. Hanya saja ini isimnya ditambahkan dengan keterangan tambahan, bukan sifat. Ya, keterangan tambahan bukan sifat yang kita kenali dengan istilah mudhof ilaih. Pelajaran ke-11 dan pelajaran ke-12 itu serupa tapi tak sama. Dalam hal bahwa pada pelajaran ke-11 khobarnya dari mudhof dan mudhof ilaih
Sementara pada pelajaran yang ke-12 mubtada'nya dari mudhof dan mudhof ilaih. Gitu ya. Yang ke-12. Kemudian pada pelajaran ke-13 kita berkenalan dengan apa? Dengan pelajaran baru bahwa mubtada itu ya seperti halnya pelajaran-pelajaran sebelumnya ada isim ditambah dengan al, hanya saja ini pada pelajaran ke-13 khobarnya jenisnya yang baru. Kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya khobarnya itu dari isim, pada pelajaran ke-13 khobarnya dari fi'il. Nah, kemudian dasar itu kemudian fi'il, ada beberapa jenis fi'il yang perlu dilengkapi dengan apa yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Dalam bahasa Arab dikenal istilah maf'ul bi. Ya, itu ada mubtada, kemudian ada khobar, kemudian ada maf'ul bi. Itu dia 13 pelajaran yang sudah kita kaji pada pelajaran-pelajaran yang dulu. Kemudian ibu-ibu sekalian, pada buku 2 kita gitu ya, masih ya fokus utamanya adalah pada mubtada dan khobar. Nah, bukan mubtada dan khobar sebenarnya istilahnya, pada subjek dan predikat. Dalam pelajaran ke-14 ini sudah berubah ceritanya. Kalau pada pelajaran pertama sampai pelajaran ke-13 subjek predikat itu ya, subjek predikat itu berwujud hadir dalam mubtada dan khobar. Pada pelajaran ke-14 diperkenalkan bahwa posisinya bisa bertukar. Kalau dulu mubtada dan khobar, ini pada pelajaran ke-14 bisa bertukar. Bukan mubtada, bukan khobar, tapi pada waktu itu kita mengenali ada istilah fi'il dan fa'il. Ya, kalau pada pelajaran ke-13 kita mengenal mubtada, kemudian khobar, ditambahkan maf'ul bi, di sini kita mengenal ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi. Ya, itu ya pelajaran kita yang ke-14. Pelajaran kita yang ke-15 ini pengembangan. Selain terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih, bisa juga keterangan tambahan yang dulu, keterangan yang dulu kita kenal dengan istilah jar majrur. Kalau dulu dia posisinya sebagai khobar, di sini posisinya sebagai keterangan tambahan. Dulu jar majrur kalau sebagai khobar dia itu posisinya keterangan pokok, kalau di sini sebagai keterangan tambahan. Lalu pada pelajaran ke-16 kita berkenalan bahwa fi'il, fa'il, maf'ulun bih bisa juga dilengkapi dengan keterangan waktu. Contohnya sobahan. Yang kemudian kita mengenal ada istilah zorob apa? Zaman. Zorob zaman. Gitu ya. Kemudian pada pelajaran ke-17 nih, pelajaran ke-17 yang pekan lalu sudah berakhir. Gitu ya. Ini kita mengenal bahwa yang menjadi objek itu bukan ya, yang menjadi objek itu bukan satu kata tunggal, tetapi yang menjadi objek itu sebuah perbuatan. Ya, perbuatan apa gitu ya? Di sini contohnya adalah al-waladu yuridu. Ya, menginginkan. Anak itu menginginkan apa? Menginginkan apa? Yang dia inginkan bukan hanya satu, tetapi dia menginginkan sebuah perbuatan. Ya, bukan hanya sebuah benda, tapi yang diinginkan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Sehingga kita punya pola kalimat al-waladu yuridu an yaqra'al Qur'an. Nah, itu dia. Ibu-ibu sekalian, jadi sampai pelajaran ke-17 kita sudah banyak bicara tentang fi'il ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih beserta keterangan-keterangan yang lain. Nah, sekarang
masih sama ya. Fiil, fa'il, maf'ul bih dengan keterangan itu masih sama, itu pula yang akan kita pelajari pada pelajaran yang ke-13. Hanya saja barunya di mana? Barunya adalah kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal fiil yang berkaitan dengan waktu sekarang, sedang, akan datang. Di sini pada pelajaran ke-18 kita akan berkenalan dengan fiil yang dari aspek waktunya menunjukkan perbuatan sudah terjadi di masa lampau. Ayo, ibu-ibu sekalian, kita dalami pelajaran kita pada pelajaran 18 ini dengan cara apa? Silahkan kita baca contoh kalimatnya. Ya, ad-darsu tsamina asyara. Apa judul pelajarannya? Qara'al waladu al-Qur'ana amsi. Nah, ini ya, qara'a ini nih yang tadi kita sebut, ini menunjukkan perbuatan di masa lampau. Ya. Qara'al waladu al-Qur'ana amsi. Ini dipertegas lagi ya, dipertegas lagi dengan amsi, kemarin. Ya, kemarin. Anak itu telah membaca Al-Quran kemarin. Ya, baik. Mari silahkan sambil berlatih ya, sambil berlatih untuk membaca. Dipersilahkan siapa yang akan mengawali. Ros. Ya, silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana al-ana. Qara'al waladu al-Qur'ana amsi. Ya, Lanjut, bagus. Berikutnya nomor 2. Bu. Ros lagi apa? Oh ya udah. Terus lagi apa Bu Nuri? Bu Nuri. Oh ya saya. Yahduru Sa'idun muhadaratal yaumi. Hadara Sa'idun muhadaratal amsi. Iya, baik. Berikutnya nomor 3 siapa? Bu Suryana itu masih mute. Bu Suryana. Orangnya nggak ada. Bu Sur. Ada. Nah itu masih mute. Yahduru Sa'idu muhadara. Nomor 3 Bu. Nomor 3. Yaum. Nomor 3 Bu. Tahrizul baitul yaumi. Hari apa ya? Horijatil. Horoja ya ini ya. Ulangin Bu. Tahrijul baitul yaumi. Orang teliti. Dilihat tuh hurufnya. Ta depannya sama kha, makha. Betul nggak Bu? Ininya. Ibu lihat dulu yang benar. Tuhrijul ya. Tuhrijul baitul yaumi. Horijatil baitu amsi. Horijatil. Salah nggak nih? Sudah? Bacanya benar apa kagak itu saya tadi? Nanti benar kagaknya nanti kita urusi, yang penting berlatih membaca dulu ya. Oke, berikutnya nomor 4 silakan siapa? Ros lagi ya. Balik Ya, nomor silakan. 3. Tal'abu laili
Tal'abu laili amamal baitil yaumi. Itu Apa lagi? Terus La'ib La'ib tu laili amamal baiti amsi. iya, bagus. Berikutnya nomor 5, silakan. Iya, saya. Nomor 5, Bu Nuri. Hal najahta fil imtihani ya Umaru? Naam, najahtu fil imtihani. Iya, bagus. Berikutnya nomor 6, silakan. A. Kotofti jahrotan ya hamidatu la ma kotobtu jahrotan. Oke, bagus. Kita lanjut berikutnya nomor 7, silakan. Siapa? Terus lagi ya. Nomor 3 kita Aina wada'ta az-zahriyata ya khadim. Wada'tuha ala salajati. Iya, bagus. Berikutnya nomor 8, silakan. mata safarti ila Jogja ya talibatun safartu ila Jogjal barihata. Iya, baik. Nah, sekarang kita fokus ya. Kita fokus ke makna. Kita fokus ke makna masing-masing ungkapan yang ada. Ya, seumpama ada yang belum dimengerti, itu maknanya, artinya yang kita diskusikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita mantapkan cara membacanya, ya. Nanti kita mantapkan cara membacanya. Untuk yang nomor 1 ya, untuk yang nomor 1 apa ada ungkapan yang belum terpahami maknanya? Sudah Pak Guru. Udah. Bu Suryana. Oh, Said hadir. Bukan Bu yang masih nomor Suryana. 1. Nomor 1 Ibu udah. Ibu lewat aja. Artinya Ibu ada yang mau ditanya nggak? Kalimat nomor 2, apa ada yang belum terpahami? Muhadharah itu pertemuan ya Pak Guru? Muhadharah. Ini ceritanya ya, ceritanya ini. Ya, ceritanya ini, konteksnya ini si Said ini mahasiswa. Konteksnya kira-kira ini si Said ini mahasiswa. Mahasiswa hadir mau ngapain? Jika demikian, kira-kira apa maknanya kalau muhadharah konteksnya mahasiswa? Di sekolah. Kalau mahasiswa itu namanya perkuliahan. Kuliahan. Iya. Ke kampus buat. Di kampus gitu maksudnya. Nah, kalau di mahasiswa itu ya namanya muhadharah itu perkuliahan. Kalau umum mah ceramah kali ya Pak Guru. Bisa. Kalau dulu saya waktu di pesantren itu ya muhadharah itu artinya Pak latihan pidato. Kalau di pesantren. Oh. Kalau dulu di pesantren itu kita latihan pidato. Ya, sehingga itu untuk nama dosen ya, untuk nama dosen itu ya, bisa juga disebut dengan muhadir. Ya, namanya muhadir. Yang memberikan kuliah jadi ya muhadir.
Orangnya ya. Ya, muhadir. Itu yang nomor 2. Ya. Untuk nomor 3, bagaimana nomor 3? 3, si perempuan bermain di depan rumah hari Ibu. ini. Bukan Bu gitu. Suryana, Bu Sur. Terjemahnya Ya. ada yang. Ya, Bu Sur. Ya, jadi ini yang sedang kita lakukan ini, saya sedang nanya. Apa ada yang belum Ibu mengerti? Gitu. Kalau ada, Ibu kasih tahu kita supaya kita seperti tadi, misalnya Bu Ros di nomor 2 itu menanyakan muhadarah, gitu. Saya bacanya ini ragu-ragu. Itu tuhrijul. Ibu Itu nanti Bu. gimana ngomongnya Ya. ke Ibu Itu nanti Suryana kita kalau ini. Ibu lagi menganalisa dalam hati aja. Oh. Jadi nggak Ibu di kedengeran. Ibu di sini ada yang ngerti apa enggak gitu Bu? Kalau ada yang Ibu nggak Kalau ngerti, ada yang Ibu belum mengerti artinya, itu dulu yang kita bahas, Ibu. Soal tatitunya menanti. Jangan, supaya otak kita itu ada prosesnya, kita ngerti dulu maksudnya. Kalau kita sudah mengerti maksud artinya, akan menjadi gampang kita untuk ngurusin tatitunya. Udah ngerti ininya artinya. Ya, kalau Artinya sudah doang. katakan sudah. Sehingga saya Ya, bisa langsung udah. berlangkah ke nomor 4. Begitu. Ya. Begitu juga untuk Bu Eti ya, walaupun saya tidak sebut namanya, ini untuk semua orang. Iya. Kita sedang membahas dari segi arti. Kalau ada yang belum gitu ya, kalau ada yang belum silakan disampaikan. Siapa tahu ada teman kita yang lebih dahulu sudah bisa, sehingga bisa ya, yang sudah dulu paham bisa membantu kita. Bu Eti gimana Bu? Horojati. Itu sama artinya dengan yang ini, Bu. Ya, kita dulu sempat dipertemukan di bahasa Arab Qurani yang sangat mengandalkan 3 huruf dasar. Jadi ini sama nih artinya ini. Jadi kalau Ibu menanyakan yang ini ya, yang kedua ini, jawabannya sama dengan yang ini. Jadi antara bagian kanan dan bagian kiri ini ya, bagian kanan dan bagian kiri ini dari segi arti dia semakna. Ya, arti dasarnya itu semakna. Hanya bedanya tadi seperti contoh nomor 1 dan nomor 2, ini yang sebelah kanan ini adalah fiil yang dari segi waktu berkaitan dengan sekarang dan akan datang. Sedangkan yang sebelah kiri ini itu fiil untuk masa lampau. Madi sama mudori berarti. Ya. Ini apa yang Ibu Eti pahami dari sini yang ini? Tahrijul, bermain. Coba 3 huruf dasarnya apa, Bu? 3 huruf dasarnya. Kharaj. Ibu pernah belajar makhraj enggak, Bu? Kharaja. Ibu kan pernah belajar makhraj kan ya? Iya. Coba Ibu manfaatkan itu, dinalar gitu. Kalau belajar makhraj itu apa sih yang kita pelajari? Suara yang keluar dari dalam mulut. Nah, kalau suara keluar, jadikan itu dasar. Jangan jadi bermain, itu kan jauh itunya nalarnya. Tuh. Belajar makhraj itu kan keluarnya bunyi. Itu. Belajar makhraj itu keluarnya bunyi, bukan bermainnya bunyi. Jadi keluar gitu, keluar. Nah,
Saya nggak tahu, mungkin Ibu ya, mungkin ya, salah melihat catatan atau posisi mencatatnya kemudian keliru. Yang bermain itu adalah arti kata di bawahnya, bukan arti di nomor 3. Ya, yang artinya bermain itu adalah kata fiil yang ada di nomor 4, bukan yang di nomor 3. Untuk di nomor 3 itu, yang tadi kita bahas itu ada kaitannya dengan makhraj. Ada kaitannya dengan makhraj. Gitu. Baik. Ya, kita lanjut berikutnya, nomor 4, silahkan. Ada yang belum dipahami nomor 4? Sudah. Baik. Kita lanjut berikutnya, nomor 5, silahkan. Sudah. Ada yang belum terpahami? Hajatal. Hajat. Astagfirullahaladzim. Udah jangan ngomong. Hajat. Pusing gua. Kalau ada orang. Terbalik itu, Bu. Iya. Iya. Bagaimana hasil penelaahannya di buku? Udah ketemu, Pak. Artinya menang atau lulus. Iya. Oke, baik ya. Nah, cuman kita karena saking sibuknya nggak sempat ya. Sekarang lah waktunya kita cari-cari kembali. Ya, berikutnya kita ke nomor 6 sekarang. Akotokti. Akotokti. Iya. Kotof, Akotokti, Pak Guru. kotofa. Kotofa di mana? Ada? Akotofti. Yang kita sering ya, yang sering kita ini ya. Sering ini sih. mungkin Kotofa. belum langsung nyambung ya. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu aktifu. Itu Iya, iya. iya. Di pelajaran sebelum-sebelumnya kita itu berkali-kali menemukan kata taktifu. Itu ya. Bagaimana caranya? Seperti biasa ya, ini bisa dengan memperhatikan 3 huruf dasarnya. Ya, 3 huruf dasarnya. Kotofa. Iya. Iya. Masih Pak Guru. Gitu ya. Ini. Kita coba lihat sekilas ya, rasa-rasanya kita nggak terlalu lama ya. Ini ada nih nomor 5 nih, anti taktifina. Nomor 5 di halaman 34 kita sudah menemukan itu. Kemudian di nomor 33 juga ini ya. Nomor 6 hiya taktifu juga sudah kita menemukan itu. Kita lihat-lihat lagi ya buku kita. Pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita sudah menemukan itu. Ini juga ini apa nih, kita lihat. Nah, ini nih. Nah, ketemu lagi kita nih. Di halaman 29. Mata taktifina zahrat. Aktifu. Ya, aktifu. Di nomor 5 juga aina taktifinya juga muncul juga kata itu. Ya, kemudian ini ya. Nah, ini nih. Di pelajaran kita yang ke-16 ya. Pelajaran kita yang 16
ada di halaman 27, tuh, muncul dia. Bukan hanya sekali. Nomor 5, aina taqtifina zahrata. Iya. Aktifuz zahrata fil bustan. Iya. Mata taqtifina zahrata. Aktifuz zahrata masaan. Nah, Udah sering ya. ini yang tadi ya, yang Bu Eti tadi itu. Afil masa'i takhruju amfil laili. Nah, itu ya. Cuman ya kita apa yang kurang di kita ya? Motivasi untuk mengingatnya kali yang. Kurang mengingat-ingat. Iya, motivasi lupa, Mak. untuk mengingat Cepat itu yang lupa. nggak cukup kuat ya. Apalah ya yang akan mendorong kita gitu ya untuk mengingat apa yang sudah pernah kita pelajari. Karena memang kita tidak tradisi ya belajar bahasa Arab di sehari-hari kita yang bertemu, bertumbuh, berkembang di LBIK itu kelihatannya memang memahami, mengingat makna kata itu belum menjadi tren. Ya, belum menjadi tren. Kosakata belum menjadi primadona kalau kita belajar di sini. Yang lebih banyak mendapat perhatian adalah kaidah. Sehingga seperti yang bisa kita lihat ya, dari apa yang sering terucap dari Bu Suryanah teman kita, itu komentarnya khas betul dengan komentar kaidah. Kita masih mikirin artinya, dia udah nanya tati itu. Udah nanya tati itu. Nah, oke ya, baik, itu di nomor 6 ya. Sekalian kita murojaah apa yang sudah pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Berikutnya nomor 7, silakan. Zahriyah. Sama dengan cara yang tadi, coba dilihat ininya, dilihat ini ya. Ya, 3 huruf dasar ada enggak gitu ya? Sama Pak Ya. Guru. Zahroh itu apa? Bunga kan ya. Bunga. Kalau Ibu lihat bunga, yang paling dekat dengan bunga apa? Iya pas bunga kan, pas bunga Iya. Ya udah nebak itu. Tapi kok waktu ala salaja. Iya, nggak apa-apa. Oh di atas. Oh iya. Nggak apa-apa kan? Iya benar. Salaja Tadi itu. saya udah nebak juga pas bunga, tapi pas di salaja. Pas di salaja gitu. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ini Iya. coba. Ya coba kenali 3 huruf dasarnya kira-kira apa, Bu Ros? Salaja. 3 huruf dasarnya coba. Sa, lam, sama jin. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada sa ya kan, dalam bahasa Indonesia yang ada apa kalau bahasa Indonesia? Sa. Yang ada S. Iya S. Iya, jadi ada S, ada L, ada J. Kalau dibaca jadinya apa? Oh salju itu. Oh salju. Salju dingin. Iya ya Pak Guru. Salju Pak Guru. Iya adanya di itu. Di kulkas. Di atas tadi salju. Pikiran saya di dalam atau di anak kan di atas sih ya benar. Ya kan Dari ada pas itu bunga. kalau melihat tuh apa aja di atas salaja itu macam-macam tempat ada kadang-kadang tapi pas sambal, bunga kadang-kadang jarang. gula. Pas bunga gitu, ada gula, kadang-kadang garam, kadang-kadang obat, segala. Iya. Salju di sini kulkas, di dalam kulkas. Iya di atas Bu, bukan tadi saya kok nggak cocok ya pas bunga di dalam ya nggak tahu di atas ya. Oh ini di atas. Tapi jarang sih pas bunga di atas kulkas jarang. Iya, jarang ya. Astagfirullahaladzim, saya tadi Iya, salah di baca. atas. Astagfirullahaladzim. Iya, baik. Nah, berikutnya yang terakhir nih, kalimat yang terakhir. Bintu. Astagfirullahaladzim. Sudah Pak Guru. Iya, oke baik ya.
Oke, kalau sudah, baik. Mari kita dengarkan ya. Sekarang silahkan dibaca kembali dalam hati untuk memahami artinya ya. Untuk memahami artinya ya, baca kembali dalam hati. Setelah itu nanti baru kita membaca dengan suara yang keras ya, suara keras, suara jelas dengan mempertimbangkan bagaimana cara membaca kata-kata tersebut secara tepat. Oke, silahkan sekarang kita fokus ke cara membacanya. Ya, dimulai dari Bu Eti, nomor 1 silakan Bu Eti. Yaqra'u al-waladu al-Qur'anu al-Qur'anal an. Qara'a al-waladu al-Qur'ana amsan amas. Udah Pak, nomor 1. Ya, mohon Bu Eti berkenan membaca judul pelajaran ya Bu, sehingga Ibu bisa terbantukan, tidak bingung. Silakan baca judul pelajaran kita Bu. Qara'al waladul Qur'ana amsi. Oke, 2 kali lagi Bu. Qara'al waladul Qur'ana amsi. Sekali lagi. Qara'al waladul Qur'ana amsi. Iya, baik. Ya, lanjut berikutnya nomor 2, silakan Bu Suryana. Ya, yaqra'ul waladu Al-Qur'an. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Bu Suryana itu gimana ya itu tuh? Sorry. Aduh, kebanyakan. Enggak kelihatan sih gambarnya, yang lain tuh. Yahduru Saidu muhadaratal yaumi hadara yusaida muhadaratal amsi. Iya. Coba Ibu ini ya, bacanya itu pelan-pelan ya. Jadi mudah-mudahan ini maksud saya pelan-pelan itu apa yang Ibu lihat gitu ya. Apa yang Ibu lihat itu yang Ibu ubah jadi bunyi, jangan ngandelin hafalan. Ya. Apa yang Ibu lihat itu yang jadi bunyi, jangan ngandelin hafalan. Silakan. Ya, duru, ya duro Saidu muhadarata tal yauma. Tadi yaumi ya. Lupa lagi ini apa nih? Jangan pakai lupa. Kalau lupa itu kan artinya Ibu ngapal namanya kalau lupa itu. Kalau ini kan kalau pakai pemahaman itu bukan soal ingat dan lupa kalau soal pemahaman ya. Pemahaman yang kita pakai itu yang kita jadikan landasan. Kalau kita pernah hafal ya bisa jadi kita lupa gitu. Pakai pemahaman ya, jangan pakai hafalan begitu. Muhadaratal yauma hadoro Saidah muhadaratal amsa.
Jadi kalau misalnya ini maf'ul bih, Nih, ayo kita bahas pelan-pelan ya Bu Sur ya, Bu Sun ya. Coba ya, Ibu baca kata yang pertama. yahduro. Apa pertimbangannya roknya itu fathah? Lupa lagi jadinya. Ibu kalau nggak tahu, kalau lupa itu artinya nggak tahu kan rasa-rasanya gimana ya kita mau bilang ya. Kalau tidak tahu, udahlah. Kalau tidak tahu, udahlah. Kalau tidak tahu, udahlah. Gimana kita mau menitipkan sekedar untuk begitu aja itu? Gimana kira-kira ya Ibu mau berkenan gitu memakai itu? Kalau Ibu nggak tahu ini apakah yahduro, apakah yahduru, apakah yahduri, kan kita kasih itu. Kalau tidak tahu Ibu baca u saja gitu. Yahduru jadinya. Ya, saya mau kasih tahu itu kira-kira apa itunya. Kesulitannya untuk mau mempraktikkan itu loh Bu Sur. Kalau nggak tahu gitu. Iya, ini namanya. Halo Bu Sur. Yo, yahduru. Dia menampilkan dirinya aja enggak, gimana mau komunikasi kalau belajar. Nanti ngeganggu banyak orang lalu lalang. Ya nggak apa-apa Bu, kan kita bukan lihatin orang yang lalu lalang, kan kita ingin perhatikan Ibu supaya Ibu tuh ada nih. Ilmu kita sebelumnya bahwa akhir fi'il mudhari itu ujungnya akan dibaca a itu kalau didahului oleh an atau lan. Begitu ceritanya. Yakro'u ada annya menjadi an yakro'a. Usafiru ada lannya menjadi lan usafiro. Ini kan yahdur tidak ada annya, tidak ada lannya. Cocok dibaca yahduru. Tetapi kalau Ibu juga masih tidak tahu, lupa soal gitu kan, apakah Ibu juga lupa itu? Kalau tidak tahu udahlah itu Ibu lupa juga kah? Kontaminasi nih otaknya. Astagfirullahaladzim. Apa Ibu lupa juga itu? Kalau tidak tahu udahlah itu Ibu lupa juga kah? Lupa tuh. Yahduru sa'idu muhadaratal yauma jadinya. Itu apa pertimbangannya? Sa'idu tidak sa'idun. Sa'idu ini fi'il, ini fa'il. Bu, fokus ya ke apa yang saya katakan supaya nyambung omongan kita. Apa pertimbangannya Ibu bacanya sa'idu bukan sa'idun? Pertimbangannya bisa dah. Belum
Lupa lagi Pak Guru. Iya, kalau lupa ilmunya Lupa-lupa mulu ya adalah Allah. iya, dengarkan ya. Jangan terlalu banyak Iya. komentar, jadinya konsentrasinya teralihkan. Jadi ilmunya adalah kalau tidak menggunakan alif lam, pada dasarnya kata itu bertanwin. Coba Bu Eti ulangi. Kalau tidak ada itu. Kalau tidak ada kata dasarnya bertanwin. Aduh ya Allah, lupa-lupa lagi Bu Eti. Astagfirullahaladzim. Terkontaminasi nih otak. Ini Oke, gimana Bu Sur? Udah ingat tadi? udah Saidun. Ya, baik. Saidun nama orang. Jadi bagaimana bacanya? Duru Saidun muhadaratal yauma. Iya, baik. Apa pertimbangannya al-yauma? Maf'ul bih. Bagaimana pemahamannya sehingga al-yauma sebagai maf'ul bih? Itu maf'ul dari fi'il yang mana, Ibu? Udah ngerti tuh kalau ditanyain begitu saya lagi. Namanya maf'ul itu ya harus dikaitkan dengan fi'il. Yang namanya maf'ul itu harus dikaitkan dengan fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang namanya objek itu harus dikaitkan dengan suatu perbuatan. Tuh, misalkan, saya makan nasi. Apa objek di dalam kalimat tersebut? Objeknya nasi. Itu artinya Objek nasi makan. itu adalah objek dari perbuatan apa? Dari perbuatan makan. Tapi kalau misalnya ada kalimat, itu ada kalimat apa? Itu. Ada nasi di dapur. Ada nasi di dapur. Apakah di situ ada perbuatan di situ kalau mengatakan ada nasi di dapur? Tidak ada. Ya, ada kalau begitu perbuatan. nasi tidak akan menjadi objek kalau dia gitu ya. Kalau dia tidak ada perbuatan yang mengenai. Ada perbuatan kalau tidak ada perbuatan yang menimpa. Ya, kalau tidak ada perbuatan yang menimpa, yang dampaknya kepada nasi itu. Nah, kalau misalnya kalimatnya kita kembangkan lagi. Tuh. Saya melihat nasi di dapur. Apakah nasi situ sebagai objek? Saya melihat nasi. Nasi sebagai objek. Melihat. Objek dari perbuatan apa? Saya melihat nasi. Melihat itu melihat kata kerja ya, Pak Guru. Ibu terlalu banyak ininya ya, kaidahnya yang terlalu banyak ini ya. Sehingga Ibu nggak fokus ke komentarnya. Saya katakan dari perbuatan apa? Saya melihat nasi di dapur. Itu objek dari perbuatan apa? Saya melihat nasi. Saya melihat nasi. Enggak ada objek. Melihat.
Ibu paham kalau kita mengatakan perbuatan, kata yang menunjukkan perbuatan, Melihat. Perbuatan itu fiil. ya itu artinya Pekerja- saya nanya. Ibu, saya nggak nanya itunya apa istilah bahasa Arabnya, tapi saya ingin tahu bahwa Ibu tuh paham tidak kalau kita mengatakan perbuatan. Kalau melihat itu tidak perbuatan. Kalau mengambil itu perbuatan artinya. Bukan begitu, Pak Guru? Jadi Ibu menganggap bahwa melihat itu bukan perbuatan, iya begitu. Jawab aja, Bu. Jadi Ibu berpendapat bahwa melihat itu bukan perbuatan, begitu. Menurut saya iya, melihat doang, melihat. Melihat itu perbuatan apa bukan? Perbuatan ya, mata, Iya. perbuatan mata. Jadinya yang Iya. berbuat, Heeh. mata yang berbuat. Iya. Nah sekarang coba Ibu lihat sekarang di situ. Di nomor Iya. 2 itu apa perbuatannya di situ? Hadir. Yang Si dihadiri Saidun, apa yang dihadiri? si Saidun hadir. Menghadiri si apa? Menghadiri apa? menghadiri muhadoro. Kalau itu yang Ibu pahami ya, menghadiri muhadharah, maka itulah dia objek, itulah dia maf'ul bihnya. Al-yaum apa artinya al-yaum? Hari. Apakah dia menghadiri hari? Bu Ini apa namanya? Suryana. Menghadiri hari ini. Apa? Kayak Hari tadi kayak ini, pidato. Iya, namanya yaum hari ini, itu keterangan apa objek? Keterangan jorob zaman bilangnya. Berarti yaumi berarti ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lupa lagi. Keterangan Pak Guru, karena dia hari namanya Sudah jorob. sampai di situ aja, nggak usah Ya, jorob. ditambah, malah nanti Kalau jorob akan menyusahkan makan. Ibu gitu. Jadi Tempat, kita sepakat bahwa dia bukan maf'ul bih, oke? Ya. Yang maf'ul bih yang mana? Muhadorota. Ya, baik. Kalau al-yaum sebagai apa di situ? Keterangan hari, jorob. Zaman. Lupa lagi jadinya saya tuh. Jorob zaman, kalau jorob makan tempat. Saya nanya sebagai apa, Ibu jawabnya sebagai keterangan aja gitu. Nggak usah terlalu banyak, nanti merepotkan Ibu sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini aja keterangan saya kagak ini. Dikit aja. Keterangan. Iya, kalau begitu bagaimana bacanya? Ya duru Sa'idun muhadorotal, berarti yaumi. Iya, bagus. Terus berikutnya. Hadoro Hadoro Saidu
Saidun lagi Pak ya. Hadoro Saidun muhadorotal amsi. Iya, oke, bagus. Kita Makasih, lanjut Pak Guru. berikutnya. Ya Allah, bacanya. Tuh. Kita lanjut berikutnya. Silakan Makasih, nomor Pak Guru. 3, silakan. Bu Astagfirullahaladzim. Nuri. Takhrujul bintul yauma. Yauma apa yaumi? Ragu. Takhrujul bintul yaumi kharajatil bintu amsi. Iya, bagus. Apa pertimbangannya dibaca al-yaumi? Saya juga ragu nih Pak Guru, apa ya al-yauma sebagai zorof. Seorang Bu Nuri ya ragu. Gak apa-apa, ragu kan yang penting ada ilmu kan. Apa pertimbangannya al-yaumi? Tadinya ya itu juga nggak ada pertimbangan sih Pak Guru. Sebenarnya mau yauma. Nah, gitu ya. Yauma. Kalau tidak ada pertimbangan, udahlah kan masih mending. Oh yaumu karena dia jadi sifatnya bintu gitu. Kan dia tapi zorof ya Pak Guru. Enggak, itu kan jangan bilang itu sifat, kan tadi tidak tahu ilmunya. Oh jadi Gitu, kan jadi. tapi saya lebih condong ke al-yauma. Ya kalau condong ke Takhrujul al-yauma yauma. begitulah cara membacanya, jangan al-yaumi kalau condongnya ke al-yauma. Ya karena dia sebagai zorof, pertimbangan sebagai zorof. Iya, pakailah itu ilmunya Ya. kalau begitu. Ya ya takhrujul bintu yauma kharajatil bintu amsi. Sehingga supaya tidak keliru gitu. Jeda aja sebentar. Takhrujul bintu al-yauma. Begitu. Biar nggak kejedot. Enggak tadi karena di atas itu kan yaumi ya. Padahal kan pada hari ini. Seringan kan al-yauma kalau pada hari ini. Bu Nuri kan biasa pakai ekspres. biasa ngaji cepet. Oke, baik. Oke, kita lanjut berikutnya. Nomor 4, silakan Bu Sri Rosmawati. Ya, Pak Guru. Tal'abu laili amamal baiti al-yaumi. La'abat laili amamal baiti amsi. Iya, baik. Setelah itu ya, di nomor 4, kata yang kedua di situ ya, kata yang kedua itu apa? Bacanya, kata yang kedua. Laili. Bagus. Ibu melihat itu huruf terakhirnya apa? Itu mau tanya tadi. Ini. Kalau itu aku alif ya. alif bengkok. Huruf terakhirnya apa? Alif bengkok. Kalau itu huruf terakhirnya alif, alif itu temennya apa? Iya, tadi saya tandongi si Laila. Iya. Jadi baru ini. Ulang ya Pak Guru. Iya, silakan. Tal'abu Laila amamal baiti al-yaumi. Iya, bagus. Apa pertimbangannya al-yaumi? Ya, al-yaumi karena itu mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Oh, tidak ada. Oh, tidak. Salah. Bukan salah. Bukan. Ya, jadi itu kalau ada yang kita sebut dengan apa? Bagaimana kita menyebut sesuatu yang keliru? Keliru itu kita pahami sederhana aja. Keliru itu indikasi ilmu kita belum mantap gitu. Iya. Bukan keliru itu karena kita tidak tahu, bukan apalagi kita bodoh, bukan gitu. Karena namanya bahasa ya. Ya, namanya bahasa ya. Cobalah kita berhitung ya. Sepekan itu ada berapa hari? Tuh. 7. Berapa hari sepekan? 7. Ya, 7 gitu. Dari 7 hari yang ada,
cuman sehari kita berlatih coba. Berlatih membaca. Gitu. Kemudian kalau kita ambil sehari ada 24 jam. Dari 24 jam itu kita punya waktu maksimal 1,5 jam. Itu kan nggak sendirian kan, ada saya juga, ada teman yang lain juga. Maka menjadi wajar kalau nih apa yang kita sudah pelajari itu lewat-lewat begitu. Tapi ini menjadi tidak sesulit yang kita bayangkan seperti ini sebenarnya kalau setiap kali ibu-ibu belajar itu ada namanya praktik, itu akan mudah jadinya. Gitu. Silakan diulangi Bu Ros. Tal'abu Laila amamal baiti al-yauma. Terus La'abat Laila amamal la'iba. baiti. La'iba. La'ibat. La'ibat Laila amamal baiti amsi. Iya, oke. Bagus. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Ya, ini Pak Guru. Hmm. Yang al-yaumi yang di atasnya nomor 2, muhadharatal yaumi, apakah dia jadi sebagai mudhaf ilaih, dia bisa Iya. jadi yaumi? Iya. Oh. Nah, kalau Padahal- tidak bisa juga kan muhadharatan. Nah, gitu bacanya. Jadi terputus muhadharatan dia. al-yauma gitu Bisa ya. Dia, begitu. Yahduru Sa'idun muhadharatan al-yauma. Al-yauma. Bisa begitu. ya kayaknya lebih condong ke al-yaum, muhadharatan al-yauma ya. Karena dia di posisi sebagai dzaraf ya. Nah, gitu ya. Cuman kalau ini dibandingkan sebelah kirinya kan tidak mengatakan muhadharatan amsi. Amsi, iya, dia pakai alif lam. Iya, sehingga itu ingin mengatakan ini sebagai keterangan tambahan. Keterangan tambahan bukan sifat. Lalu kalau bukan sifat, dia Mudhaf keterangan ilaih. tambahan terkait waktu. Iya. Iya. Keterangan tambahan terkait dengan waktu itu bisa sebagai mudhaf ilaihi. Oh iya, dia bisa jadi mudhaf ilaih ya. Iya. Nanti yang al-yauma di sini sebagai apa, Pak Guru? Yang mana? Dzaraf, yang baik al-baiti tadi. Nomor 3. Iya, nomor 4. Iya, sama nomor 3 Ya, nomor 4 nomor 3 sama. dan 4 sama sebagai Sama. dzaraf, keterangan waktu. Iya, karena dia nggak mungkin jadi sifat kan walaupun alif lam Nggak bisa gitu. karena al-yaum itu Ya, bukan ya. keterangan sifat kan. Sifat, bukan. iya. Jadi makanya dia dibacanya lebih pasnya al-yauma ya. Karena dia Iya, dzaraf. betul. Ya, Iya. fahim tuh. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian ibu-ibu sekalian, maka berakhir kajian kita pada malam ini, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya dari kegiatan kajian kita ya. Mudah-mudahan ada yang ambil manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan kita bahasa Arab. Saya tetap pada kesimpulan yang sebelum-sebelumnya. Ini bukan bahasa Arabnya yang sulit. Ingatnya yang sulit. Ingatnya yang sulit. Nah, kalau kemudian kita berkata bahasa Arab itu mudah, tetapi ternyata ada yang lebih mudah lagi dari itu. Apa? Lebih mudah lupanya. Ya baik, ibu-ibu sekalian, mari. Ya, tetapi tetap kita optimis ya, kita optimis, berusaha terus. Ini kan banyak yang sudah selesai persoalannya, walaupun pada saat yang sama ada juga yang harus kita perhatikan bersama. Baik, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Salam untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa bergabung, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti lewat rekaman kita. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru. Maaf Pak Guru. Ya, sama-sama. Ya.